Tuhan memberkati. Kita mempelajari kebenaran dengan tekun. Memang penting untuk mempelajari, tetapi juga untuk melakukannya. Dalam sejarah keluarga Abraham dalam Alkitab, ada Ishak. Kita sama seperti Ishak, anak apa? Kita adalah anak-anak janji. Apa arti nama Ishak? Tadi saya melihat para anggota kita untuk menemukan siapa yang paling banyak tertawa. Saya dengar bahwa semakin tua jumlah, tertawanya semakin berkurang. Namun, bagaimana dengan bayi? Mereka tersenyum bahkan saat diberi makan. Beberapa bayi tersenyum selama tidur juga. Makanya saya ingin semua anak Tuhan di Sion lebih sering tersenyum dan tertawa. Itu karena kita sedang di jalan ke kerajaan sorga, bukan? Saudara-saudari, bagaimana perasaanmu saat Anda berpikir, aku akan menerima hadiah dari Tuhan di sorga jika aku bekerja untuk Injil sedikit lagi hari ini? Bayangkan Anda meraih penghargaan presiden besok. Bagaimana perasaanmu hari ini? Anda pasti akan senang dan bersemangat sepanjang hari. Hati Anda pasti penuh dengan gembira. Jika kita menjadi imamat yang rajani di sorga besok, seperti apakah wajah kita sekarang? Haruskah wajah kita menjadi muram? Kita adalah anak-anak Ibu Yerusalem sorgawi. Tuhan telah menyamakan kita dengan Ishak, yang berarti tertawa. Bukankah lebih baik memiliki wajah yang cerah daripada wajah muram? Jadi, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda senang walaupun saya belum mengajukan pertanyaan? Kata orang, tidak hanya manusia saja tertawa, tetapi juga hewan. Karena Tuhan melambangkan pekerja Injil sebagai lembu, biarkan saya mengajukan pertanyaan tentang tawa lembu. Bagaimana seekor lembu tertawa? Bagaimana Anda menggambarkannya? Seperti yang saya duga, semua anak Tuhan di Sion cerdas. Anda semua tahu jawabannya. Jawabannya adalah, uhaha. Di Korea, huruf Cina yang berarti lembu, diucapkan U. Jadi, ketika seekor lembu tertawa, itu adalah, uhaha. Ketika kita memikirkan semua penderitaan yang telah dialami Ibu Yerusalem Surgawi untuk anak-anaknya di atas bumi ini, itu menghancurkan hati kita. Tetapi, hari ini, mari kita tersenyum cerah, agar senyuman kita itu bisa dikenang di hati Ibu. Saya berharap kita, semua anak Tuhan akan datang ke Sion, dan hidup berbahagia dan selalu tertawa. Tuhan senang dengan melihat Anda membentangkan tikar, dan menikmati makan siang Anda bersama-sama. Jadi, mari kita hidup rukun dengan saudara-saudara kita. Janganlah bertengkar siapakah benar, tapi mari kita saling memperhatikan dan bersatu orang lain. Ketika suara sukacita dan lagu yang nyaring berlanjut di Sion, siapakah akan sukacita? Memang itu akan menjadi sukacita kita, tetapi Bapa dan Ibu Sorgawi akan 1000 kali lebih bersukacita daripada kita. Jadi, mari kita sering tertawa di Sion. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Ada banyak gelar akademik seperti sarjana, magister, dan doktor.
Jika Anda terus belajar, bukankah Anda mendapatkan gelar yang lebih tinggi? Namun, ada gelar yang lebih tinggi dari gelar doktor. Ini hanya bisa ditemukan di Korea. Adakah yang tahu tentang gelar ini? Ini adalah babsa. Anggota-anggota luar negeri mungkin tidak memahami ini, karena humor ini hanya ada di Korea. Namun, ada yang lebih tinggi gelarnya. Itu diberikan kepada orang yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tahukah Anda apa itu? Itu adalah gamsa. Gamsa diberikan kepada mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika kita sering mengucap syukur kepada Bapak dan Ibu hari ini, tidak bisakah kita berkata bahwa pendidikan kita melampaui jenjang gelar doktor? Selain itu, ada gelar lain yang lebih tinggi dari gamsa. Gelar ini dikaruniakan hanya kepada orang yang berbuat suatu hal. Perbuatan itu selalu kita lakukan. Itu adalah bongsa. Bukankah kita melayani banyak orang dengan berbagai cara, seperti mengajarkan firman Tuhan dan memberikan senyuman kepada mereka? Ada juga pembersihan lingkungan. Bongsa, yaitu gelar pelayanan itu diberikan kepada orang yang mengutamakan orang lain. Orang-orang di dunia memiliki gelar magister atau doktor, tetapi kita memiliki gelar-gelar yang lebih tinggi lagi, yaitu babsa, gamsa, dan bongsa. Bukankah kita dapat berkata bahwa anak-anak Tuhan itu luar biasa di dunia? Hari ini, saya ingin melihat seberapa sering Anda tersenyum dan tertawa seperti Ishak. Hari ini, Anda harus melepaskan semua perasaan tidak enak dan kesalahpahaman yang Anda miliki dengan anggota lain. Kemanakah kita akan masuk tidak lama lagi? Bukannya kita akan bekerja sebagai petugas kebersihan di sorga, tetapi melakukan apa? Kita akan menjadi imamat yang rajani. Jika kita menerima penghargaan dari pemerintah besok, kita akan sangat bergembira dan tidak bisa tidur malam ini. Jadi, ketika kita berpikir tentang upah kekal di kerajaan sorga, kita harus selalu ceria dan bersuka cita. Itulah sebabnya dalam keluarga Abraham, nama anak Sarah adalah Ishak. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan senyuman kita saat menjalani hidup kita, tetapi berusahalah untuk menjaga senyuman tetap di wajah kita. Tadi saya membaca sebuah artikel pendek di internet. Itu tentang otak manusia. Banyak orang berpikir bahwa otak akan mulai menua ketika mereka memasuki usia 30-an. Namun, itu tidak benar. Ketika saya membaca kalimat, itu adalah teori yang salah, saya tersadar. Tertulisnya, semakin Anda menggunakan otak Anda, semakin banyak jalur yang baru terbentuk. Karena itu, baik tua maupun muda, bekerjalah dengan giat dalam segala hal yang Anda lakukan. Kemudian, Anda bisa menjadi orang yang lebih baik di bidang tersebut. Saya membaca ini di internet. Jadi, mari kita lebih sering tertawa.
Semakin tua kita, semakin kita kehilangan senyuman kita. Jika kita tersenyum sekali, 2 kali, dan 3 kali, kita bisa lebih sering tersenyum. Kita harus terbiasa tersenyum. Janganlah wajahmu murung seperti orang yang akan masuk ke neraka, tetapi milikilah wajah cerah seperti orang yang akan masuk ke sorga. Mari kita berpikir, besok, ketika aku masuk ke sorga, aku akan mengepakkan sayapku dan terbang seluruh alam semesta. Karena aku adalah anak Tuhan, aku akan menjadi imamat yang rajani. Kita harus bersukacita hari demi hari dengan memikirkan sorga. Bagaimana aku bisa menyelesaikan masalah ini besok? Mengapa Anda khawatir? Hari besok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Saudara-saudari, hari besok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Perintah ini diberikan Yesus kepada kita. Jangan terlalu khawatir tentang hari esok. Sebaliknya, mari kita bersukacita, karena kita akan masuk ke sorga, dan kita ada di dalam kasih Bapa dan Ibu Sorgawi. Mari kita menyenangkan Tuhan. Bukankah Sion harus dipenuhi dengan suara nyanyian, ucapan syukur, sukacita, dan kegembiraan seperti yang dinubuatkan? Kita harus berusaha. Otak kita harus terbiasa dengan cara itu. Seandainya Anda mulai belajar tenis meja, pada awalnya, Anda mungkin merasa canggung dan tidak bisa memukul bola dengan tepat. Namun, jika Anda berlatih bahkan 1000 kali, Anda akan terbiasa. Bentuk tubuh Anda akan membaik, dan Anda akan bisa melemparkan bola tepat ke tempat yang Anda inginkan. Hal ini juga berlaku untuk otak kita. Oleh karena itu, tidak tertawa hanya dengan mulut kita, uhaha, tetapi mari kita membahagiakan otak kita. Otakku, sesuatu yang sangat baik akan terjadi padamu hari ini. Kamu akan masuk ke sorga besok. Betapa baiknya sorga di mana tidak ada lagi kematian, atau duka, atau rasa sakit. Kita akan pergi ke tempat yang begitu indah, namun mengapa kita mengerutkan kening atau membuat wajah kita murung? Siapa nama kita? Kita adalah Ishak. Ishak artinya tertawa. Teruslah katakan kepada otakmu bahwa Anda akan masuk ke sorga. Kita harus memberikan sinyal ini ke otak kita agar bisa berpikir, oh ya, aku akan masuk ke sorga. Aku akan menjalani kehidupan yang fantastis. Kehidupan di bumi ini tidak akan ada apa-apanya. Bukankah Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi datang ke bumi ini untuk memberi kita harapan ini? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapa dan Ibu selalu menekankan hal ini. Hari ini, sebenarnya saya mau menyampaikan kebenaran tentang arsitek kehidupan kepada Anda. Siapakah arsitek kehidupan? Ketika sebuah rumah dirancang, arsitek harus merancang di mana harus meletakkan jendela, atau berapa banyak jumlah lantai. Tuhan merancang kehidupan ini. Kehidupan yang dirancang Tuhan bukan hanya rencana 1 tahun. Itu bukan rencana untuk hidup 15 tahun, tetapi rencana untuk hidup kekal. Melalui siapa Tuhan melaksanakan rencana ini? Itulah sebabnya ada Tuhan Ibu bagi kita. Seperti yang Anda ketahui, lalat capung itu hidup sehari kemudian mati. Jadi, ucapan yang paling menghina lalat capung adalah, "Sampai jumpa besok." Karena lalat capung tidak ada lagi besok, ucapan itu menjadi penghinaan yang sangat menyakitkan baginya. Mengapa lalat capung hanya hidup sehari? Itu karena ibunya memberikan rentang hidup sekitar sehari kepadanya.
Kalau begitu, bagaimana dengan manusia? Bukankah kita hidup selama sekitar 70 atau 80 tahun? Itu karena ibu jasmani kita mewariskan rentang hidup sepanjang itu kepada kita. Nah, mari kita pikirkan hidup yang kekal. Dalam Alkitab, Tuhan berulang kali berkata, "Aku akan memberikan hidup yang kekal." Tuhan merancang semua makhluk hidup menerima hidup dari ibu mereka. Tidak ada yang bisa mengubah rancangan ini. Kehidupan bisa diberikan melalui seorang ibu. Hanya gen mitokondria ibu yang diturunkan kepada anak-anak. Saya bukan ahli biologi. Namun, melalui kebenaran ilmiah ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri. Jika ibu surgawi tidak ada, bisakah kita mempunyai hidup yang kekal? Makhluk hidup bisa hidup selama masa hidupnya yang diberikan gen ibu mereka. Kalau bukan ibu surgawi kita yang mempunyai hidup yang kekal, siapa yang bisa membukakan jalan hidup kekal bagi kita? Tidak ada. Itulah sebabnya Tuhan Ibu yang ada sebelum penciptaan dunia, menyatakan dirinya kepada anak-anaknya pada zaman ini. Ini adalah langkah keilahian Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak pengetahuan dan kekuatan duniawi yang dimiliki seseorang, dan seberapa kaya dan bergengsi seseorang. Jika dia tidak mewarisi hidup yang kekal, dia adalah orang yang paling malang di dunia. Namun, Ibu Surgawi telah datang ke bumi ini untuk anak-anaknya dan sebagai arsitek kehidupan, dia telah menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Hari ini adalah hari untuk kita harus tertawa lagi dan lagi, bahkan 100 kali. Bukankah ini hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan? Jangan hanya kita saja sukacita dan bergembira, tetapi mari kita membuat semua orang di Samaria dan di ujung bumi sukacita juga. Tuhan adalah arsitek kehidupan. Jika kamu ingin menerima hidup yang kekal, kamu harus percaya kepada Tuhan Ibu. Karena hanya Tuhan saja mempunyai hidup yang kekal. Tanyakan kepada mereka, apakah kamu mengenal Tuhan Ibu? Aku tidak tahu. Jika kamu tidak mengenal Tuhan Ibu, kamu tidak bisa hidup untuk selamanya dan masuk ke sorga. Maukah kamu belajar dari kami? Ya. Aku mau belajar. Kemudian, dia akan dibaptis jika Anda berkata, dibaptislah, dan akan menginjil jika disuruh untuk menginjil. Dia akan berkata, aku akan menuruti ajaran Bapa dan Ibu. Dengan cara ini, mari kita membawa mereka semua. Mereka ada di luar sana sekarang. Jangan membuat alasan dan berkata, aku tidak bisa karena hal ini. Mata keraguan melihat rintangan, tetapi mata iman melihat jalan. Hari ini adalah hari Ibu Surgawi datang ke bumi ini untuk anak-anaknya, meskipun banyak pengorbanan. Tetapi bagi kita, jalan yang diberkati telah terbuka. Sejak Bapa dan Ibu yang adalah arsitek kehidupan datang ke bumi ini, kita bisa menerima hidup yang kekal dan masuk ke sorga. Pada hari ini, saya memanjatkan ucapan terima kasih, kemuliaan, kehormatan, dan pujian abadi kepada Ibu Surgawi Yerusalem Baru. Saudara-saudari, tidakkah Anda ingin berkenan di hati Ibu Surgawi? Pertama-tama, kita harus bersukacita dan bergembira. Mari kita saling mengungkapkan rasa syukur dan saling memperhatikan, agar lagu yang nyaring tidak akan berakhir di Sion. Semoga karunia Tuhan menyertai. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.